Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar bersama saya, Wiwit Yuliani. Kita akan belajar ekonomi bisnis. Materinya yaitu sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Sebelumnya kalian sudah belajar ekonomi ya. Bahkan dari SD sampai SMP kalian sudah mengenal ekonomi. Nah, sekarang kalian akan belajar mengenai sejarah ilmu ekonomi. Dahulu, manusia tidak mengalami masalah ekonomi karena tinggal menggunakan yang ada di alam. Jika mau makan, tinggal memetik buah. Jika mau minum, tinggal mengambil air jernih yang ada di sungai atau sumur yang ada di alam. Jika mau tidur, tinggal mengatur kayu-kayuan dan dedaunan agar bisa tidur. Seiring dengan bertambah jumlah manusia, alat kebutuhan menjadi berkurang. Maka manusia mulai berburu dan mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah usaha perburuan semakin sulit, mulailah orang memikirkan peternakan dan berlanjut ke usaha pertanian, yaitu membudidayakan tanaman. Selain itu, peningkatan kebudayaan membuat orang mulai usaha kerajinan untuk perhiasan, pakaian, dan alat perhiasan lainnya. Nah, masyarakat atau manusia tidak kehabisan akal untuk memenuhi kebutuhannya, walaupun alat memuas kebutuhannya semakin berkurang. Itulah manusia. Nah, ini adalah gambarnya Gregorius Friedrich Lewis ya. Beliau ini seorang ilmuwan. Evolusi kehidupan yang sudah dijelaskan sesuai dengan sejarah pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh Friedrich Lewis, seorang ilmuwan ahli ekonomi dari Jerman yang membagi tahapan-tahapan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, masa perburuan dan perikanan. 2, peternakan. 3, pertanian. 4, pertanian dan kerajinan setempat. 5, pertanian, industri, dan perniagaan internasional. Nah, ini kalian sudah kenal Friedrich Lewis. Nah, kalian tahu nggak sih Aristoteles? Tentunya kalian sering mendengar Aristoteles. Siapa sih Aristoteles itu? Ya, Aristoteles adalah seorang ilmuwan. Tentunya dalam sejarah ilmu ekonomi kita tidak dapat melupakan Aristoteles, yaitu murid Plato dan cucu Socrates. Aristoteles adalah ilmuwan Yunani dalam bidang ilmu pasti, ilmu alam, psikolog, bahkan sebagai ulama dan guru dari Alexander Agung, orang bijak dari Makedonia. Aristoteles menulis banyak buku, di antaranya Politika dan Etika Nikomache. Di antara topik-topik yang dibahas dalam buku itu ditemukan dasar-dasar teori nilai dan pertukaran, teori uang, pembagian kerja, dan suku bunga. Sebagian teori yang telah berumur ribuan tahun itu sampai sekarang masih relevan. Misalnya teori nilai. Ilmu ekonomi dianggap sebagai ilmu yang berdiri sendiri setelah terbitnya buku berjudul An Inquiry into Nature and Causes of the World of Nations pada tahun 1776. Nah, itu Aristoteles. Kemudian pengertian ilmu ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia, yang berarti manajemen rumah tangga. Asal katanya adalah oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos, yang berarti peraturan, aturan, atau hukum. Oikonomia adalah aturan masyarakat sebagai hukum kodrat yang menetapkan rumah yang baik. Istilah ini berhubungan dengan konstruksi sosial Aristoteles tentang realitas.
Menurut pandangan Aristoteles, seluruh warga negara harus merasa nyaman dan diterima sebagaimana yang dirasakan di rumah sendiri. Jadi menurut Aristoteles, warga negara itu harus merasa nyaman. Ya betul, kalau tidak nyaman itu tidak bisa hidup tenang. Kemudian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara sistematis atau bersistem menurut metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala tertentu di bidang pengetahuan tentunya ya. Sedangkan tadi ilmu, sekarang ekonomi berhubungan dengan asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti dalam hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Itu pengertian ilmu ekonomi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian terdapat beberapa rumusan tentang pengertian ekonomi yang disampaikan oleh para ahli ekonomi. Yang pertama dari Richard Galitzine, ilmu ekonomi ialah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Nah, N. Gregory Mankiw, ilmu ekonomi ialah studi tentang cara masyarakat mengelola sumber daya yang ada atau yang langka. Kemudian Robert B. Eklund, Jr. dan Robert D. Tollison mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari cara individu dan masyarakat yang mempunyai keinginan yang tidak terbatas memilih untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas demi memenuhi keinginan mereka. Kemudian yang terakhir, Paul Samuelson. Dia mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah studi tentang cara masyarakat membuat pilihan dengan atau tanpa menggunakan uang dalam menggunakan sumber daya produksi yang terbatas tetap dapat digunakan dalam berbagai cara untuk menghasilkan komoditas dari waktu ke waktu dan mendistribusikannya untuk keperluan konsumsi saat ini atau di masa mendatang kepada berbagai orang atau kelompok dalam masyarakat. Nah, itu saja penjelasan dari saya untuk hari ini mengenai sejarah perkembangan ilmu ekonomi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.